Halo kawan-kawan semua, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel gua. Kayak udah lama banget gua nggak bikin motovlog kayak begini. Kayak kemarin doang tuh, itu juga dari apa namanya tuh, channel yang sebelumnya gua update. Itu kan udah konten yang berapa lama, waktu itu gua ke BSD kalau nggak salah ya. Terus akhirnya gua upload, ya ditambah-tambah yang diselingin lagu lah. Ya, jadi kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang CB 150 Verza. Kalau kemarin kan pembahasannya kayaknya udah gue kasih tahu ya, yang tentang kelebihan Honda Verza itu apa, kekurangan Honda Verza itu apa. Kayak di konten sebelumnya juga udah gue jelasin. Nah, kali ini gue itu mau apa ya? Mau keluh kesah sedikit lah tentang motor gue, karena gue punya pengalaman baru nih pakai motor CB 150 Verza. Jadi kemarin itu gue make motor ini itu totalnya itu Jakarta ke Kalisari, terus ke Bekasi. Bekasinya tuh Bekasi Kranji jatuhnya lah, masih di daerah Bintara sana, Cakung, daerah Cakung. Terus gue balik lagi ke Jakarta. Nah itu sempet tuh mesinnya kasar banget gitu, sempet kasar gitu kan. Terus gue kenapa nih, tumben banget kan mesin gue kok dengan pemakaian yang gue baru 7 bulan terus tiba-tiba kok kayak kasar gitu. Perasaan ganti oli itu tepat waktu gitu. Nah kalau gue sendiri sih ganti oli itu per 2000 km gitu. Gua nggak tahu sih teman-teman semua mungkin ada saran ya, ganti oli itu bagusnya itu per 20 kilo per 2000 km atau emang ya udah kita tentuinnya sebulan sekali aja gitu. Karena ada dua kubu nih. Biasanya tuh ada dua kubu yang satu tuh kubu kayak yang ya udah mau nggak mau berapapun kilometernya sebulan sekali itu ganti oli. Nah ada lagi kubu yang ganti oli itu perlu per 2000 km. Nah kemarin tuh kalau di gua sih sendiri itu 2000 km. Nah feeling gua kayaknya kemarin itu sedikit overheat. Masa sih, gue juga nggak percaya sih overheat. Masa sih CB 150 Verza itu overheat gitu, padahal ya lah, Jakarta ke daerah Depok Kalisari sono terus ke Bekasi terus ke Jakarta lagi paling berapa kilo sih gitu. Kayak paling ya kalau digabungin 40 kilo kali ya, kalau digabungin gitu semua gitu. Masa sih overheat gitu. Nah ternyata itu bukan overheat. Pas gue tanya tukang bengkelnya, ternyata itu apa ya, kemarin dia bilang ya, gue tuh sedikit telat ganti oli. Telat ganti oli aja sebenarnya nggak overheat juga kan. Definisi overheat itu kan mati kan, terus panas terus mati kan, mati benar-benar total gitu. Nah kemarin tuh nggak sampai mati total, makanya gue bisa bilang kalau motor gue itu ya nggak overheat gitu. Nah, kayak sekarang nih gue baru pulang dari Bekasi. Terus ini gue berangkat tadi dari Jakarta terus ke Bekasi ke arah Kranji, dari daerah Kranji terus gue mau pulang lagi nih ke Jakarta gitu. Gue tadi habis dari tempat cewek gue. Nah ini aja nih, macet-macetan kayak gini tuh aman gitu, aman banget, malah orang tarikan juga masih masih enak banget gitu. Nah, emang kemarin tuh katanya sih telat ganti oli aja mas gitu. Sebenarnya nggak overheat juga dan nggak ada masalah di komponen-komponen mesin juga katanya. Ya udah, gua habis dikasih tau kayak gitu ya udah oke aja gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang motor gua aman gitu. Cuman kemarin tuh kayak pengalaman aja, kayak kayak apa, oh gila ini motor tempur. Gue dulu juga pernah punya motor Mega Pro gitu, dan spesifikasinya tuh nggak beda jauh tuh. Bahkan mesin ini pun sama Mega Pro yang New Tech setahu gue mirip-mirip deh, karena di rumah pun gue masih ada Mega Pro New Tech gitu dipakai sama abang gue gitu. Gue ini CB 150 Verza itu menurut gue motor bandel ya guys. Jadi gue juga sedikit nggak percaya sih kalau
dibilangnya mau overheat gitu. Kawan gue yang bilang overheat tuh kawan gue tadinya tuh. Jadi ya ya udah itu pengalaman gue tuh kemarin, jadi ada kejadian kayak gitu teman-teman semua. Jadi coba buat kalian yang ada tiba-tiba mesinnya itu kasar, ditulis di kolom komentar, kita bisa sharing-sharing gitu. Sebenarnya aman-aman aja sih menurut gua. CB150 Verza tuh kayak apa ya, perawatannya gampang, terus juga ya yang kayak gua kemarin jelasin kelebihan dan kekurangannya gitu. Kan gua kemarin ada pengalaman yang kayak gitu itu, cuman gua masih bingung sih kalau dibilang ganti oli. Ya ya emang sih gue dulu kelebihan berapa ya, kelebihan 200, jadi tuh 2200 kalau nggak salah, 200 kilometer gitu, kelebihan kilometer gue tuh 2200 gitu. Masa iya sih kelebihan 2200 kayak gitu apa namanya tuh telat ganti oli gitu. Padahal pas di akhirnya gue ganti kan setelah itu, olinya tuh masih banyak gitu, cuman emang udah hitam aja sih gitu. Cuman masih banyak gitu. Ya iya mungkin aja bisa telat ganti oli sih, itu bisa aja gitu. Cuman ya gitu deh sebenarnya sih. Kalau dibilang parah sih waktu itu enggak sih, cuman kayak rada berisik aja. Nggak tahu, gue kan baru pakai ini motor tuh 7 bulan. Mungkin kalau ada teman-teman yang sebelumnya udah pernah pakai CB150 Verza kayak udah berapa ya, udah 5 tahun atau udah 3 tahun, ya bolehlah sharing-sharing ya mas di kolom komentar gitu, karena biar enak gitu, kita bisa saling cerita kalau ada kendala gitu. Itu sih. Nah ini sekarang tuh gue lagi tadi TikTok bolak-balik Jakarta Bekasi, Bekasi Jakarta gitu. Sedikit macet kondisi lalu lintas, cuman ya mau gimana lagi, namanya juga Jakarta. Jakarta Bekasi kayak nggak ada, kayaknya sama aja, sama-sama macet. Apalagi kawasan ini nih, kalau kalian familiar sama kawasan ini pasti kalian tahu nih, Sudirman. Nggak pernah nggak macet gitu, pasti macet tuh kan, pasti macet. Ya tipis-tipis lah, masih oke lah, so-so lah. Nah jadi buat kalian semua nih, teman-teman semua yang kalau misalkan punya ada pengalaman tentang menggunakan CB150 Verza, boleh banget share di kolom komentar ya kan, karena kita biar bisa sharing. Sebelumnya juga gue pengen thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Gue liat di kolom komentar pas lagi ngebahas motovlog CB150 Verza kayak gini, itu banyak interaktifnya di kolom komentar gitu buat teman-teman. Dan sorry banget yang belum bisa gue balas satu persatu kalau emang ada yang keskip gitu. Nah kawasan ini nih kalau misalkan malam nih udah, wah ini udah banyak, udah ramai banget orang, ini udah ramai banget orang pakai motor-motor drag aja. Ada yang pakai apa Tailuk, ada yang pakai klasik, ada yang pakai motor sport, 4 tak, 2 tak, wah banyak deh. Nih, ini karena hari kerja aja, weekday gitu. Tapi overall lancar sih, alhamdulillah, nggak macet nih. Ini nih, Jakarta tuh susah diprediksi gitu. Ntar dikit-dikit macet, ntar dikit-dikit lancar.
Nah, jadi aku mau cerita juga. Rencananya tuh gue ada plan buat touring lagi gitu ke daerah Batu Karas tuh mana ya? Pangandaran kalau nggak salah deh. Sama teman-teman juga yang kemarin apa namanya berangkat ke Dieng. Nah, coba buat teman-teman semua yang mungkin udah pernah touring juga ke daerah sana, bisa dong sharing-sharing di kolom komentar kan, kayak apa aja sih yang harus disiapin, mungkin kayak treknya seperti apa, jarak tempuhnya seperti apa. Tuh, ternyata mau ke Batu Karas, ke daerah Pangandaran ya kalau nggak salah, Batu Karas. Gitu. Lumayan juga nih motor gua. Udah CB150 Verza baru 7 bulan udah dibawa ke Dieng, terus ini rencana mau dibawa lagi ke Batu Karas, Baburan Ratu gitu. Ya punya motor laki kayak gini bisa kita manfaatin lah kan buat touring-touring. Dan sedikit info aja, motor gue itu udah berapa kilometer, udah tuh kelihatan nggak, 7.518 kilometer dalam 7 bulan. Nanti kita bikin part 2 nya, kelebihan dan kekurangannya motor Verza. Enaknya di mana? Enaknya kayaknya di 15.000 deh, 15.000 kilometer kita nanti bikin lagi. Nah kan kalau udah sampai 15.000 kayaknya makin banyak tuh, ya kan? Kelihatannya apa kelebihan dan kekurangannya gitu. Kayak dalam mencapai 15.000 kilometer itu, kira-kira nanti kita bisa ngeliat tuh part apa yang sering diganti, part apa yang apa namanya tuh yang bisa dipakai untuk jangka panjang gitu. Nanti kita bikin spesial di 15.000 kilometer CB 150 Verza. Gokil, gue nggak expect banget sih hari Senin bisa selancar ini. Jakarta loh, hari Senin jam 7 malam. Beuh. Nih kita udah sampai di daerah Loser, daerah Majestic. Daerah tempat ngumpulnya bocah-bocah skena nih. Lurus lagi arah Blok M. Tuh kalau malam minggu udah gila sih, ramenya, padet. Kadang gue yang rumahnya di sini aja tuh kalau malam minggu tuh malas banget nongkrong di daerah sini. Kayak udah padat dari semua penjuru Jakarta pada main di situ bro. Kayak nggak ada tongkrongan lain di daerah-daerah Jakarta lain gitu, kayak box lah. Oke, paling segitu aja teman-teman semua buat bentar. Kita kena macet nih akhirnya, guys. Nah ya, oke. Jadi untuk
konten kali ini segitu aja. Gue cuman mau cerita ada pengalaman kemarin pakai motor gue yang gue alamin. Nanti kalau misalkan gue punya keluh kesah lagi atau pengalaman baru lagi yang bisa gue ceritain buat teman-teman semua, nanti gue sharing lagi, gue bikinin konten lagi. Jadi sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tolong dibantu channel ini untuk bisa lihat konten gue lebih jauh lagi dan lebih banyak lagi. Iya, kepotong dulu closingnya. Oke, kita lanjut. Ya udah, see you semuanya. Oh iya, satu lagi, kalau kalian emang suka sama konten-konten motovlog kayak gini, bisa tulis di kolom komentar ya, biar gue bikin lebih perbanyak konten seperti ini. Bye semuanya.